teman-teman semua, agar teman-teman boleh kembali dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Karena masa depan sungguh ada. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Kita perlu percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memberi kita, Dia pemilik hidup kita. Oleh karena itu, teman-teman, dari ayat 17 dan 18 ini, ada beberapa poin penting yang mau saya bagikan atau saya sharingkan kepada teman-teman, yaitu 3 poin penting. Yang pertama, ketulusan hati. Milikilah ketulusan hati. Kenapa saya bilang harus memiliki ketulusan hati? Ketika kita memiliki ketulusan hati, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita tanpa perlu memikirkan hasilnya. Kita tanpa perlu khawatir dengan apa yang kita peroleh. Ketika kita memiliki hati yang tulus, kita akan melakukan segenap hati. Bahkan kita tidak akan kecewa dengan hasil akhirnya. Kenapa? Karena ketulusan hati itu, teman. Yang kedua adalah percaya penuh. Kenapa saya bilang percaya penuh? Karena ketika kita percaya penuh kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Ketika kita percaya penuh kepada Allah, kita akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita akan menuruti setiap perintahnya. Kita akan merasakan damai, sejahtera, sukacita dalam yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah jadikan Tuhan sebagai prioritas kehidupan. Kenapa saya bilang jadikan Tuhan sebagai prioritas? Karena ketika kita mau fokus kepada Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, percayalah Tuhan pasti akan menambahkan segalanya untuk kita. Kembali kepada poin pertama, kita bisa lihat ketika di dalam ayat Kolose 3:23, mari sama-sama kita buka kitab kita, Kolose 3 ayat 23. Yang punya Alkitab bisa sama-sama buka. Kolose 3:23. Sudah ketemu teman-teman? Halo sahabat muda semua. Sudah ketemu dengan Kolose 3:23? Halo. Halo teman-teman. Bentar, Kak. Iya. 3:23. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Mari sama-sama kita baca Kolose 3. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti keperluan bukan untuk kemanusiaan dan bukan untuk manusia. Demikian tertulis di dalam 23 di sini. Apapun yang kita lakukan itu harus kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga meraih masa depan kita. Ketika kita mengalami proses untuk mencapai masa depan kita harus memiliki hati yang tulus. Mari sama-sama kata sendiri, memiliki hati yang tulus. Memiliki hati yang tulus. Mari teman-teman kita katakan pada diri kita sendiri, memiliki hati yang, amin. Saya percaya semua dan juga saya bisa memiliki hati yang tulus. Teman, memiliki hati yang tulus. Yang kedua, poin kedua yaitu percaya penuh. Mari sama-sama kita buka kitab kita yang terdapat di 1 Petrus. Sudah teman-teman, 1 Petrus 5 ayat 7. Teman kita buka kitab kita 1 Petrus 5 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah ketemu teman-teman? Sudah, Kak. Mari sama-sama baca 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Nah, dalam poin kedua ini teman-teman, ketika kita memiliki hati yang percaya, kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah risau, kita tidak akan pernah memikirkan gimana ya Tuhan masa depan saya, apakah saya akan berhasil. Kita akan percaya. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Di sini sudah jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tidak usah khawatir teman-teman, karena Tuhan saja memelihara burung di udara, apalagi kita, ciptaannya manusia. Tidak mungkin kita tidak dipelihara. Oleh karena itu,
saya berharap sekali saya dan teman-teman bisa tetap percaya penuh apapun yang ini dalam meraih masa depan di dalam hidup kita ini. Ketika kita mengalami, saya punya satu quotes buat teman-teman, semoga bisa memberkati teman-teman dan kembali kepada teman-teman. Ketika mengalami proses, ketika ingin mendapatkan progres, mari proses yang ada. Ngerti ya teman-teman? Ketika kita mau mengalami progres, mari nikmati proses yang ada. Jadi saya mau sharing kan bahwa ketika kita mau mengalami progres atau mau mencapai tujuan kita, kita harus mau menikmati proses yang ada. Karena itu teman-teman, saya berharap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, prosesnya pahit, manis, senang, atau apapun itu, saya mau teman-teman tetap menikmati proses. Memang sulit secara manusiawi, tetapi seperti poin kedua yang saya katakan, jika percaya penuh, kita pasti bisa melaluinya. Apalagi kita melaluinya kita sendiri, tapi bersama Yesus, bersama Tuhan yang memiliki kehidupan kita dan pemilik kehidupan kita. Poin yang ketiga, dan sebagai prioritas kehidupan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kehidupan kita, percayalah segala sesuatunya pasti Tuhan akan tambah. Yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Sudah ketemu teman-teman? Sekali lagi, Matius 6 ayat 30. Sudah Eli. Sudah Kak. Mari sama-sama kita baca Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu padamu, akan tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan di sini sudah jelas teman-teman. Ketika kita mau fokus ke Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan prioritas kehidupan kita, apa Tuhan pastinya percayalah Dia sudah merencanakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi buat teman-teman, saya mau ajak teman-teman, termasuk saya juga untuk tidak khawatir akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita mengalami proses untuk menuju masa depan. Ketika kita mau belajar untuk fokus sama Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan segan-segan memberikan bukan hanya pendidikan yang tinggi atau keuangan, bahkan yang teman-teman inginkan juga Tuhan kasih. Jodoh yang terbaik juga Tuhan kasih. Asal teman-teman percaya kepada Tuhan dan yang terpenting menjadikan Tuhan prioritas kehidupan teman-teman. Amin teman-teman. Amin Kak. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit kesaksian mengenai masa depan ini kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah ini dari segi pendidikan dan percintaan juga ya teman-teman. Sedikit sharing kepada teman-teman. Saya berharap share saya ini bisa memberkati teman-teman semua agar kita sama-sama kembali dikuatkan oleh ini dan kembali semangat untuk meraih masa depan kita. Dalam segi pendidikan, seperti yang saya pernah ceritakan sebelumnya, jika teman-teman mengingat khotbah saya tidak menjadi guru pendidikan agama Kristen, namun saya tetap bercita-cita menjadi seorang guru. Akhirnya saya mengikuti dengan menjadi seorang guru agama. Ketika saya mengikuti kehendak Tuhan, tidak mudah teman-teman, sangat bisa dikatakan sulit, perjuangan, struggle, kayak jatuh bangun, air mata bercucuran, segala macam saya lakukan. Bahkan sempat berserah sih, bukan menyerah, sempat kayak Tuhan, kalau misalnya Tuhan mengizinkan saya ini, saya percaya Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan saya. Jika ini kehendak Tuhan, saya percaya tidak ada yang mungkin. Dan sedikit sharing pada teman-teman, ketika hari terakhir pendaftaran, saya tidak memiliki duit sepeser pun, sama sekali tidak ada. Ketika lulus saya sudah sempat bekerja dan mengumpulkan duit, namun uang itu terpakai untuk biaya sekolah adik saya yang swasta dan kakak saya masih kuliah juga di sedikit informasi di Universitas Kristen Indonesia juga sama dengan saya. Nah posisinya orang tua saya menyekolahkan 4 anak dengan 2-nya tidak bekerja.
ibu sama ayah saya tidak bekerja, mama sama papa saya tidak bekerja. Kalau secara logika, bagaimana mungkin orang tua yang tidak bisa menyekolahkan 4 anak? Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Dia sudah merencanakan yang terbaik buat kehidupan saya. Dan beberapa jam sebelum saya mendapatkan mukjizat, entah dari mana mama saya mendapatkan duit, sepertinya sih minjem. Tapi saya percaya itu berasal daripada Tuhan. Dan akhirnya saya boleh mendapatkan uang itu, dan saya bisa membayar untuk pendaftaran. Dan saya bersyukur di tahun pertama saya mendapatkan beasiswa grade A, yaitu potongan 50%. Walaupun 50% lagi mencari. Sebenarnya ketika saya berkuliah tidak ada satupun, jujur, tidak ada satupun saya yang mendukung saya untuk berkuliah. Namun saya percaya janji Tuhan itu nyata. Saya percaya memilih saya untuk masuk ke dalam rencananya, dia akan bertanggung jawab atas kehidupan saya. Di situ saya karena saya percaya, dari situ saya yakin bahwa Tuhan memelihara kehidupan saya. Secara logika, bagaimana mungkin Tuhan melulus, apalagi dia sama kayak saya, pendidikan juga. Kalau pendidikan kimia, harganya lebih tinggi dibanding pendidikan agama Kristen. Dan saya yakin, pilih saya, dia tidak akan segan-segan menolong saya. Hingga pada akhirnya, 1 tahun berlalu, di semester 3, di situ saya, bagaimana caranya, saya bisa membayar uang kuliah saya lagi. Lalu, ada teman saya Tuhan kirimkan. Dia mendapatkan informasi ada yaitu beasiswa Bank DKI. Buat teman-teman yang masih berkuliah dan membutuhkan beasiswa, mari coba yang KTP-nya di DKI bisa sama-sama coba. Diberikan informasi kepada saya untuk mendapatkan beasiswa dari Bank DKI. Akhirnya di Desember saya mendapatkan beasiswanya dan teman saya. Itulah ajaibnya Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik, dan ketika kita melakukan apa yang itu tidak akan sia-sia, teman-teman. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Namun, jika proses itu di dalam kehendak Tuhan. Sampai semester 6, teman-teman, saya masih bisa bertahan di Universitas Kristen Indonesia, yaitu program studi pendidikan agama. Buat teman-teman muda semua yang mau kuliah di UPI, silakan bisa tanya-tanya saya, apalagi program pendidikan agama. Di situ kalian akan bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, teman-teman, dari kesaksian saya mengenai pendidikan dan segi keuangan, di situ saya mau bagi kepada teman-teman. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan kita? Di hadirat kita. Di saat kita percaya dan yakin bahwa Tuhan menolong kita. Teringat kepada satu ayat, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Mari sama-sama kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sudah ketemu teman-teman? Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11. Sudah? Yeremia 29 ayat 11. Mari sama-sama kita baca. Sudah ketemu teman-teman? Sudah. Kita baca. Sudah, Kak. 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Demikian firman Tuhan. Dalam Yeremia 29 sudah jelas dikatakan, teman-teman, Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Bagaimana sih sebagai orang Kristen sikapnya? Dia percaya dan lakukan apa yang dia kehendaki. Dan sedikit sharing lagi kesaksian yang mengenai percintaan. Yaitu saya jujur mau sedikit informasi. Mungkin teman-teman bakal bilang lebay, tapi sharing sedikit. 3 minggu yang lalu saya baru mendapat kegalauan dalam diri saya. Yaitu 3 minggu yang lalu saya baru ditinggalkan oleh orang yang saya sayang. Sharing saja teman-teman. Ketika saya ditinggalkan, jujur saya kecewa banget. Karena saya pribadi dan orang tersebut sudah melihat masa depan kami.
informasi bahwa saya belum pernah berpacaran dan saya sama dia memang belum pacaran. Jadi kami berkomitmen ketika dia kembali lagi ke sini, dia orang Indonesia teman-teman, cuman dia mendapat kesempatan oleh Tuhan untuk berkuliah di luar negeri. Dan ketika dia kembali lagi, baru kita akan menjalin hubungan. Dan kita sudah merencanakan, bahkan sedemikian rupa, sedetail-detailnya, seindah-indah mungkin kita rencanakan teman-teman. Umur berapa, akan berpacaran umur berapa, sudah pokoknya detail. Namun kembali lagi teman-teman, kepada yang mengendaki yaitu Tuhan. Jika Tuhan berkata bukan yang terbaik untukmu, jangan paksakan. Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu masa depan mana yang cocok atau yang tepat untuk kehidupan kita. Mari tanyakan dirimu, apakah kamu mau diproses jadi bentuk sama Tuhan? Kalau kita diproses sama Tuhan, jangan nakal, jangan tolak apa yang Dia kehendaki. Mari nurut, taati akan kehendaki. Percayalah, Dia akan memberikan masa depan yang indah. Jika kita berharap kepada Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, teman-teman. Sering sekali manusia mengecewakan kita. Namun kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia pasti kecewakan kita. Amin, teman-teman. Halo sahabat muda. Amin. Amin. Eli. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya mau menyanyikan lagu Semua Baik. Teman-teman semua tahu lagu Semua Baik? Halo teman-teman. Tahu Eli. Kita sama-sama nyanyi Semua Baik. 1, 2, 3. Dari semua rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat, baik, Kau tercipta dalam rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan masa depanku dan penuh harapan. Tuhan, Allah yang sangat di depan kami, Allah yang terbaik untuk kami. Tuhan memiliki yang percaya Tuhan, agar kami boleh Tuhan selalu mengikuti apa yang Kau lakukan. Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan